Sebuah anomali yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern MotoGP sedang berlangsung. Saat semua mata seharusnya tertuju pada mesin 1000 cc, sebuah badai dari timur bernama Veda Ega Pratama justru mencuri seluruh panggung. Para petinggi di Dorna dilaporkan panik, para sponsor kelas utama dikabarkan mulai gelisah, dan hierarki Eropa yang sudah mapan selama puluhan tahun kini sedang diguncang oleh satu remaja dari Gunung Kidul, Indonesia. Mari kita mundur sejenak untuk memahami skala fenomena ini. Veda Ega Pratama bukanlah nama yang muncul dalam semalam. Perjalanannya adalah bukti nyata dari kerja keras dan talenta luar biasa. Dia adalah pembalap Indonesia pertama yang berhasil menjuarai Asia Talent Cup pada tahun 2023. Kemenangan dominannya saat itu, di mana ia memenangkan 9 dari 12 balapan, sudah menjadi sinyal bahaya pertama bagi para pencari bakat di Eropa. Dari sana, Veda Ega Pratama melangkah ke panggung yang lebih besar, Red Bull Rookies Cup, kompetisi yang dikenal sebagai kawah candra di muka para calon juara dunia MotoGP. Di musim debutnya, dia langsung menunjukkan potensi besarnya. Dan puncaknya adalah saat ia berhasil menjadi runner-up di musim 2025, yang memberinya tiket emas untuk langsung terjun ke kejuaraan dunia Moto3 di tahun 2026. Inilah titik awal dari apa yang sekarang disebut media Eropa sebagai The Veda Effect. Lihatlah tribun sirkuit-sirkuit Eropa itu, rasakan getarannya. Jika Anda mengira kebisingan terbesar berasal dari raungan mesin kelas MotoGP, Anda salah besar. Terjadi sebuah anomali, sebuah pergeseran tektonik dalam lanskap balap motor dunia. Kelas Moto3 yang biasanya hanya dianggap sebagai hidangan pembuka, kini dikabarkan menjadi acara utama yang paling ditunggu-tunggu. Penyebabnya bukan teknologi motor, bukan pula persaingan tim-tim raksasa. Penyebabnya adalah satu nama, Veda Ega Pratama. Ini bukan sekadar debutan biasa. Ini adalah badai dari timur yang memaksa para bos besar di Dorna Sports untuk membuka mata mereka lebar-lebar. Apakah kita sedang menyaksikan pergeseran pusat gravitasi balap motor dunia? Saat ribuan, bahkan jutaan pasang mata di Indonesia dan Asia dilaporkan mematikan layar televisi mereka saat kelas utama dimulai, namun berteriak histeris saat kelas Moto3 berlangsung, ini bukan lagi sekadar balapan, ini adalah perang pengaruh. Pedok yang dulunya tenang, kini dikabarkan terasa mencekam. Ada sebuah rasa tidak nyaman yang konon merayap di antara para eksekutif dan manajer tim kelas utama. Mengapa? Karena aset paling berharga dalam olahraga modern bukanlah mesin, melainkan atensi. Dan saat ini, atensi itu tidak berada di tangan para juara dunia MotoGP, melainkan tertuju pada seorang remaja yang baru saja menginjakan kakinya di panggung dunia. Selamat datang di era di mana angka bicara lebih keras daripada raungan knalpot. Selamat datang di fenomena Veda Effect yang disinyalir mulai membuat stabilitas ekonomi MotoGP bergoyang. Mari kita bicara angka, karena di level ini perasaan tidak ada gunanya. Statistik katanya tidak pernah berbohong. Perhatikan grafik keterlibatan media sosial resmi MotoGP dalam beberapa bulan belakangan ini. Beredar kabar bahwa setiap kali wajah Veda Ega Pratama muncul di unggahan mereka, algoritma seolah meledak. Lonjakan trafiknya diduga mencapai ratusan persen dibandingkan konten pembalap pabrikan kelas utama sekalipun. Ini adalah fakta pahit yang konon harus ditelan oleh para elit di kelas MotoGP. Penonton dari wilayah Asia, khususnya Indonesia, telah menciptakan standar baru dalam loyalitas digital. Bayangkan, jutaan orang rela begadang dan memasang alarm hanya untuk menyaksikan sesi kualifikasi Moto3. Ini bukan lagi soal olahraga, ini telah menjadi sebuah pergerakan nasional. Data rating televisi di pasar Asia Tenggara juga menunjukkan tren yang diduga sangat mengkhawatirkan bagi kelas utama. Penonton dilaporkan mencapai puncaknya saat bendera kotak-kotak Moto3 dikibarkan oleh Veda Ega Pratama. Lalu terjadi penurunan tajam tepat saat grid MotoGP mulai bersiap di garis start. Para pengiklan, para pemain besar yang memompa jutaan euro ke dalam olahraga ini mulai menyadari hal tersebut. Brand-brand raksasa yang biasanya mengantri di depan pintu tim-tim pabrikan MotoGP kini mulai melirik celah di kelas ringan. Mereka melihat di mana massa berkumpul dan massa itu mengikuti Veda Ega Pratama. Jika tren ini terus berlanjut, MotoGP akan menghadapi krisis identitas yang serius. Bagaimana Anda bisa menjual tiket mahal untuk kelas utama jika magnet utamanya justru ada di kelas pembuka?
Ini adalah tamparan keras bagi ego para pembalap kelas atas yang mungkin merasa mereka adalah pusat dari alam semesta balap motor. Namun jangan salah menilai, popularitas ini bukan tanpa alasan teknis. Veda Ega Pratama bukan sekadar produk pemasaran. Di lintasan, dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Analisis data menunjukkan gaya balapnya yang sangat adaptif. Dia tidak hanya mengandalkan nyali, tetapi juga kecerdasan taktis yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Dari setiap tikungan di sirkuit Eropa yang asing baginya, Veda Ega Pratama belajar dengan kecepatan yang menakutkan bagi rival-rivalnya. Dia bukan lagi bocah yang hanya jago di kandang. Keberaniannya melakukan manuver late braking di celah sempit yang seringkali membuat komentator internasional menahan nafas, telah membuktikan bahwa dia memiliki mentalitas juara dunia. Evolusi inilah yang membuat pengamat teknis di pedok MotoGP mulai berkeringat dingin. Mereka melihat potensi ancaman jangka panjang. Jika di tahun pertamanya saja dia sudah mampu mengacak-acak statistik dan perhatian, apa yang akan terjadi 2 atau 3 tahun ke depan? Setiap podium yang dia raih adalah pernyataan perang terhadap dominasi pembalap Spanyol dan Italia yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Veda sedang membangun fondasi bagi sebuah keimperium baru. Dia bergerak dengan presisi, meminimalisir kesalahan, dan menyerang saat lawan lengah. Ini adalah gaya balap yang sinematik, penuh resiko tapi terkendali. Inilah yang dicari penonton dunia, drama murni yang dihasilkan dari talenta alami, bukan sekadar settingan elektronik motor. Dan tentu saja, mari kita bicara angka. Karena di level ini, perasaan tidak ada gunanya. Jong Naper, Nopik tidak pernah berbohong. Selama puluhan tahun, struktur finansial olahraga ini berpusat di Eropa. Tapi lihatlah sekarang. Pedok Moto3 yang dulunya sepi dari hiruk-pikuk korporasi besar, kini berubah menjadi arena pertarungan brand-brand raksasa dari Indonesia dan Asia Tenggara. Fenomena Veda Ega Pratama telah memicu tsunami sponsor yang membuat tim-tim di kelas utama menoleh dengan rasa iri. Mengapa? Karena efektivitas pemasaran. Perusahaan-perusahaan ini menyadari satu hal, menaruh logo di motor Veda Ega Pratama memberikan dampak ROI yang jauh lebih masif daripada mensponsori tim tengah di kelas MotoGP. Ini adalah pergeseran modal yang brutal. Para eksekutif di Madrid dan Roma dilaporkan mulai merasakan keringat dingin saat melihat anggaran iklan dialihkan ke kelas ringan. Veda bukan hanya pembalap, dia adalah pintu gerbang ekonomi menuju pasar konsumen terbesar di dunia. Jika aliran dana ini terus terfokus pada sang wonderkid ini, stabilitas finansial tim-tim mapan di MotoGP akan terancam. Mereka mulai menyadari bahwa tanpa keterlibatan pembalap Asia yang dominan, daya tarik mereka bagi investor dari timur akan menguap. Ini adalah peringatan keras. Kekuatan finansial global tidak lagi berputar di sekitar nama-nama besar dari masa lalu, melainkan pada potensi masa depan yang dibawa oleh pembalap dari lereng Gunung Kidul ini. Yang membuat situasi ini semakin panas adalah rivalitas yang tidak terlihat di lintasan. Ini bukan lagi soal Veda melawan pembalap Spanyol A atau pembalap Italia B. Ini adalah pertarungan antara tatanan lama melawan kekuatan baru. Selama lebih dari setengah abad, struktur hierarki balap motor didikte oleh sekolah-sekolah balap di Spanyol dan Italia. Mereka adalah produsen utama talenta dunia. Namun kemunculan Veda Ega Pratama yang begitu dominan telah merusak kurikulum tersebut. Para pengamat di Eropa mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pembalap yang tidak dibesarkan di sirkuit-sirkuit klasik Eropa ini bisa memiliki insting balap yang begitu tajam? Ini adalah ancaman eksistensial bagi akademi-akademi balap elit di sana. Jika talenta dari Asia seperti Veda bisa muncul dan langsung mengacak-acak dominasi mereka, maka investasi jutaan euro di akademi-akademi Eropa ini mulai dipertanyakan efektivitasnya. Kita sedang melihat awal dari de-Eropanisasi MotoGP. Veda adalah ujung tombak dari gelombang talenta Asia yang siap menyerbu. Para pembalap junior di Moto3 dan Moto2 yang berasal dari Eropa kini harus bekerja 2 kali lebih keras. Karena mereka tahu, jika mereka kalah bersaing dengan Veda, jalan mereka menuju kelas utama bisa tertutup oleh kepentingan komersial yang jelas-jelas lebih memihak pada sang bintang dari Asia. Hierarki lama sedang runtuh, dan di atas puing-puingnya, sebuah tatanan baru sedang dibangun dengan kecepatan yang membuat para veteran olahraga ini ketar-ketir. Di balik pintu tertutup pedok yang steril, pembicaraan dilaporkan mulai memanas. Ada ketegangan yang tidak terucap namun terasa sangat nyata. Para manajer tim MotoGP dikabarkan mulai merasakan tekanan dari sponsor mereka sendiri. Mengapa pembalap kita tidak memiliki dampak sebesar itu? Itu adalah pertanyaan yang diduga menghantui setiap rapat internal.
Rivalitas bukan lagi soal siapa yang paling cepat di tikungan, melainkan siapa yang paling mampu menjual citra dan narasi. Dan narasi Veda Ega Pratama, anak bangsa dari negara dengan basis fans MotoGP terbesar di dunia, adalah narasi yang tak terkalahkan saat ini. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Di Menara Gading Dorna, ada kepanikan yang tersembunyi di balik senyum diplomatik. Rumor di balik layar menyebut bahwa Dorna sedang menyiapkan karpet merah khusus untuk mempercepat transisi Veda Ega Pratama ke kelas yang lebih tinggi. Bukan hanya karena balatnya, tapi demi menyelamatkan nilai komersial MotoGP itu sendiri. Ada pembicaraan tentang wildcard strategis, atau bahkan penyesuaian regulasi umur yang bisa memberikan jalan pintas bagi fenomena ini. Mereka butuh Veda di kelas utama sesekat mungkin untuk menyatukan kembali basis penggemar yang terpecah. Jika prediksi ini benar, maka dalam 1 atau 2 musim ke depan, kita bisa melihat Veda Ega Pratama sudah bertarung di kelas Moto2 atau